Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 5I akan mempresentasikan proyek UAS IoT kami dengan judul Rancang Bangun Sistem Pompa Air Otomatis dan Monitoring Ketinggian Air Sungai Berbasis IoT. Perkenalkan, saya Ikromotara Safitri, NIM 18041070. Di sini saya bertugas sebagai coder. Perkenalkan, nama saya Sofiun, NIM 17041094. Tugas saya di sini adalah sebagai leader dan juga tester. Perkenalkan, nama saya Thaib Syahbani, NIM 18041077 sebagai desain project. Perkenalkan, nama saya Samrilia Hadayani, NIM 18041082. Tugas saya di sini adalah sebagai proposal maker. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama, latar belakang dari sistem pompa air otomatis itu sifat dan jumlah pasokan air yang tak terduga ketika musim kemarau maupun musim hujan. Pengoperasian pompa air terkadang membutuhkan waktu yang lama sehingga membutuhkan sistem kontrol yang efisien, dan petani masih harus meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk mengecek kondisi aliran air sungai maupun mematikan pompa. Rumusan masalah: bagaimana merancang prototipe sistem pompa air otomatis. Selanjutnya ialah batasan masalah. Sistem dibuat dalam bentuk prototipe menggunakan WIMOS D1R2, database menggunakan MS SQL, menggunakan website sebagai interface sistem informasi dan juga pengendalinya. Kemudian ada alat dan bahan. Di sini ada WIMOS D1R2, ada ultrasonic HCSR04, ada relay, servo, adaptor, dan pompa air. Kemudian ada rangkaian. Di sini adalah sebuah rangkaian prototipe project yang kami buat. Di sini terdapat ada D1R2, sensor ultrasonik, relay, dan adaptor. Di sini adalah sebuah rangkaian untuk menjalankan sebuah prototipe yang kami buat dalam bentuk sederhana. Oke, selanjutnya adalah diagram blok. Di sini ada WIMOS D1R2. WIMOS D1R2 ini digunakan sebagai board microcontroller pada sistem pompa air otomatis ini. Kemudian ada relay. Relay di sini yaitu sebagai output untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan pompa. Selanjutnya ada sensor HCSR04. Sensor ini digunakan sebagai input juga sekaligus juga output. Sensor ini digunakan untuk membaca ketinggian air. Dan yang terakhir adalah ada daya DC. Di sini digunakan untuk mensuplai daya listrik untuk WIMOS D1R2 dan juga pompa. Selanjutnya adalah flowchart. Di sini saat sistem mulai diaktifkan, maka sistem akan membaca ketinggian air yang didapat dari sensor ultrasonik HCSR04 dan juga status pompa dan status otomatis yang didapat dari database web API service. Dan selanjutnya sistem akan mengirimkan data ketinggian air ke web. Selanjutnya sistem akan mengecek apakah status otomatis on. Jika ya, maka sistem akan mengecek kembali apakah ketinggian air lebih dari 5 cm. Jika ya, maka pompa akan aktif, atau jika tidak, maka pompa akan off. Kemudian jika sistem otomatis off, maka pompa akan mengecek kembali apakah
status pompa adalah on. Jika ya, maka pompa akan menyala. Jika tidak, maka pompa akan off. Dan yang terakhir adalah sistem akan mengecek apakah sistem akan dinonaktifkan. Jika ya, maka sistem akan nonaktif. Jika tidak, maka sistem akan membaca kembali. Membaca ketinggian air yang didapat dari sensor ultrasonik dan juga status otomatis dan juga status pompa yang didapat dari database melalui web API service. Untuk pengoperasian proyek, kita bisa simak video berikut. Menjelaskan pengoperasian prototipe sistem pompa otomatis ini. Di sini untuk komponen-komponen dari prototipe ini, yang pertama ada WMOS D1R2 dan relay, kemudian sensor ultrasonik dan pompa air. Selanjutnya adalah untuk mengoperasikan prototipe ini kita harus menyambungkan kabel sumber daya ke board microcontroller. Untuk mengendalikan prototipe ini, kita harus membuka panel kendali melalui browser dengan domain monitoringkucingku.com. Prototipe ini bekerja dengan dua mode. Yang pertama adalah mode otomatisasi dan yang kedua mode manual. Untuk mengaktifkan mode otomatis dengan cara menekan tombol on pada panel kendali kontrol otomatis. Pompa akan menyala dikarenakan ketika ketinggian air di atas 5 cm, pompa secara otomatis menyala. Kemudian ketika ketinggian air di bawah 5 cm, pompa secara otomatis akan mati. Untuk menonaktifkan mode otomatis dengan cara menekan tombol off pada panel kendali kontrol otomatis. Pada mode manual, untuk mengaktifkannya kita harus menekan tombol on pada panel kendali kontrol pompa. Maka secara otomatis pompa akan menyala tanpa terpengaruh dengan kondisi ketinggian air. Kemudian untuk menonaktifkannya dengan cara menekan tombol off pada panel kendali kontrol pompa. Maka secara otomatis pompa akan mati. Kesimpulan dan saran proyek IoT kami yaitu sistem ini sangat berguna terutama bagi para petani pemilik lahan tada hujan yang dimana saat musim kemarau sangat mengandalkan aliran sungai yang kondisi aliran sungainya tidak teratur sebagai sumber air untuk mengairi sawah mereka. Namun sistem ini masih perlu untuk dikembangkan lagi, terutama untuk sistem otomatisasinya, sehingga bisa lebih meningkatkan efisiensi tenaga dan juga waktu. Di mana di sistem ini, jika perairan sawah dirasa telah cukup, mematikan pompa masih harus manual, menekan tombol off di panel kontrol. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.